Beethoven New Energy Technology yang berbasis di Tiongkok telah berhasil mengembangkan baterai energi nuklir atau baterai energi isotop yang mengintegrasikan teknologi peluruan isotop nuklir nikel 63 dan mutu semikonduktor berlian. Ini diklaim pertama kalinya di Tiongkok. Beethoven mengatakan baterai energi atom akan stabil dan menghasilkan daya mandiri selama 50 tahun tanpa perawatan. Baterai telah memasuki tahap uji coba dan akan segera dipasarkan untuk sipil. Apakah ini akan menjadi keajaiban penyimpanan energi di masa depan? Tunggu dulu. Beethoven saat ini hanya mampu menyimpan daya listrik sebesar 100 mW. Artinya, baterai Beethoven belum mampu untuk menyalakan lampu LED yang membutuhkan daya 3 volt dan arus listrik sebesar 300 mA yang jika ditotal sebesar 1 watt. Sehingga dibutuhkan 10 baterai Beethoven untuk bisa menyalakan lampu LED. Sebagai sebuah turunan teknologi nuklir, Beethoven Tae sebenarnya sudah lama diteliti. Sebelum China, pada tahun 2016, peneliti Rusia dari MIS mempresentasikan prototipe baterai Beethoven Tae yang berbasis nikel 63. Korea Selatan bahkan sudah melaporkan hasil pengujian resmi baterai Beethoven Tae pada tahun 2019 dan pada tahun 2021. Perusahaan Cina mengklaim baterai energi atom Beethoven dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik dalam aplikasi seperti digantara, peralatan AI, perangkat medis, sistem MEMS, sensor canggih, drone kecil, dan juga robot info. Baterai nuklir mengubah energi yang dilepaskan oleh peluruan isotop nuklir menjadi energi listrik melalui konverter semikonduktor. Ini merupakan bidang yang menjadi fokus Amerika Serikat dan Uni Soviet pada tahun 1960-an. Pada saat ini, yang ada hanya baterai nuklir termoelektrik yang digunakan di luar angkasa. Baterai jenis ini memiliki volume dan berat yang besar, suhu internal yang tinggi, mahal, dan tidak dapat digunakan untuk aplikasi sipil. Baru-baru ini, miniaturisasi, modularisasi, dan peradaban baterai nuklir telah dilakukan oleh para peneliti Amerika Serikat dan juga Eropa. Apalagi, visi Tiongkok untuk tahun 2035 juga mengedepankan tren perkembangan peradaban teknologi nuklir dan pengembangan isotop nuklir yang bersifat multiguna. Baterai nuklir Beethoven menghasilkan arus melalui transisi semikonduktor partikel beta atau elektron yang dipancarkan oleh sumber radioaktif nikel 63. Untuk melakukan hal ini, tim ilmuwan Beethoven mengembangkan semikonduktor berlian kristal tunggal yang unik dengan ketebalan hanya 10 mikron. Semikonduktor berlian termasuk dalam kelas semikonduktor ultra wideband atau UWBG. Kekuatan kerusakan dielektriknya setidaknya 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perangkat baterai SiC dan juga menawarkan konduktivitas thermal yang sangat unggul. Cara kerjanya, lembaran nikel 63 setebal 2 mikron ditempatkan di antara dua konverter semikonduktor berlian untuk mengubah energi peluruan sumber radioaktif menjadi arus listrik dan membentuk unit terpisah. Baterai nuklir bersifat modular dapat terdiri dari lusinan atau ratusan modul unit independen dan dapat digunakan secara seri dan paralel, sehingga produk baterai dengan berbagai ukuran dan kapasitas dapat diproduksi massal. Yang perlu kita ketahui, baterai nuklir bukanlah baterai elektrokimia. Kepadatan energinya lebih dari 10 kali lipat dari baterai lithium ternar. Dengan daya yang dapat dihasilkan sendiri selama 50 tahun, tidak ada konsep jumlah siklus seperti halnya pada baterai elektrokimia. Pembangkit listrik baterai nuklir stabil dan tidak akan berubah karena lingkungan atau beban yang keras. Karena baterai energi nuklir dapat bekerja secara normal pada suhu di atas 120 derajat Celcius dan juga minus 60 derajat Celcius yang tidak ada self-discharge. Beethoven mengatakan bahwa perangkat baterainya aman dan tidak memancarkan radiasi eksternal, sehingga sangat ramah lingkungan. Isotop nikel 63 terurai menjadi tembaga dengan waktu baru sekitar 100 tahun setelah pembusukan, tidak akan menimbulkan ancaman apapun terhadap lingkungan. Oleh karena itu, tidak seperti baterai kimia yang ada, baterai nuklir tidak memerlukan proses daur ulang yang mahal. Beethoven telah mendaftarkan paten di Beijing dan akan mulai mendaftarkan paten PCT global. Beethoven juga telah berkomunikasi dengan lembaga penelitian dan Universitas Nuklir Profesional di Tiongkok dan berencana untuk terus mempelajari penggunaan strontium 90, plutonium 147, dan deuterium serta isotop lain untuk mengembangkan baterai energi atom dengan daya yang jauh lebih tinggi dan masa pakai 2 hingga 30 tahun. Bagaimana secara perjalanan baterai nuklir ini?
Pada tahun 1913, Henry Moseley menemukan generator listrik pertama yang berdasarkan pada peluruan radioaktif. Baterai nuklirnya terdiri dari bola kaca berwarna perak di bagian dalam dengan pemancar radium yang dipasang di tengah pada elektroda terisolasi. Elektron yang dihasilkan dari peluruan beta radium menyebabkan perbedaan potensial antara lapisan perak dan elektroda besar. Namun, tekanan idle berada terlalu tinggi, puluhan kilovolt, dan arusnya terlalu rendah untuk aplikasi praktis. Pada tahun 1953, Paul Rappaport mengusulkan penggunaan Bunsen konduktor untuk mengubah energi peluruan beta menjadi listrik. Baterai yang ditenagai oleh peluruan beta kemudian dikenal sebagai beta voltaik. Keuntungan utama sel beta voltaik dibandingkan dengan sel galvanik adalah umur panjangnya. Isotop radioaktif yang digunakan dalam baterai nuklir memiliki waktu paruh berkisar antara puluhan hingga ratusan tahun, sehingga keluaran dayanya hampir konstan untuk waktu yang sangat lama. Sayangnya, kepadatan daya sel beta voltaik jauh lebih rendah dibandingkan dengan sel galvanik. Meskipun demikian, beta voltaik digunakan pada tahun 1970-an untuk memberi daya pada alat padu jantung, sebelum digantikan oleh baterai lithium-ion yang jauh lebih murah. Meskipun baterai lithium-ion memiliki masa pakai yang lebih pendek, sumber daya beta voltaik tidak sama dengan generator termoelektrik radioisotop atau RTG, yang juga disebut sebagai baterai nuklir, karena beroperasi dengan prinsip yang sangat berbeda. Sel termoelektrik mengubah panas yang dilepaskan oleh peluruan radioaktif menjadi listrik menggunakan termokouple. Efisiensi RTG hanya beberapa persen dan bergantung pada suhu. Namun, karena umurnya yang panjang dan desain yang relatif sederhana, sumber tenaga termoelektrik banyak digunakan untuk menggerakkan pesawat luar angkasa, seperti Wahana New Horizon dan penjajah Mars Korea Stick. RTG sebelumnya digunakan pada fasilitas jarak jauh, seperti mercusuar dan stasiun cuaca. Tetapi, praktek ini ditinggalkan karena bahan bakar radioaktif, sulit didaur ulang, dan bocor ke lingkungan. Kemudian, sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Vladimir Ben, Direktur TINSG, dan Ketua Fisika Struktur Nano, menemukan cara untuk meningkatkan kepadatan daya baterai nuklir hampir 10 kali lipat. Para fisikawan mengembangkan dan memproduksi baterai beta voltaik menggunakan nikel-63 sebagai sumber radiasi dan dioda berlian berbasis penelan Schottky untuk konversi energi. Baterai prototipe mencapai daya keluaran sekitar 1 mikrowatt, standar kepadatan daya per sentimeter kubik sekitar 10 mikrowatt, yang sangat cukup untuk digunakan pada alat padu jantung modern. Nikel 63 memiliki waktu paruh 100 tahun, sehingga baterainya memiliki daya sekitar 3,3 miliwatt per jam per 1 gram, 10 kali lebih banyak dibandingkan dengan sel elektrokimia. Tantangan utama baterai beta volt adalah pembuatan sel konversi berlian dalam jumlah besar dengan struktur internal yang sangat kompleks. Setiap konverter hanya setebal puluhan mikrometer. Teknik penipisan berlian secara mekanis dan ionik konvensional tidak cocok untuk tugas ini. Para peneliti Rusia mengembangkan teknologi unik untuk mensintetis plat berlian tipis pada substrat berlian dan memisahkannya untuk memproduksi konverter ultra tipis secara massal. Tim menggunakan 20 plat kristal berlian tebal yang ditoping boron sebagai substrat. Mereka ditanam menggunakan teknik gradien suhu di bawah tekanan tinggi. Kemunduran utama pada komersialisasi baterai nuklir di Rusia adalah kurangnya fasilitas produksi dan penayahan nikel 63. Tetapi, ada rencana untuk merujukan produksi nikel 63 pada skala industri pada pertengahan tahun 2020-an. Ada radioisotop alternatif yang bisa digunakan dalam baterai nuklir. Konverter Cayman dapat dibuat menggunakan radioaktif karbon-14 yang memiliki waktu paruh sangat panjang, yaitu 5.700 tahun. Pengerjaan generator semacam itu sebelumnya dilaporkan oleh fisikawan dari Universitas Bristol. Para peneliti ini berencana untuk melanjutkan pekerjaan mereka pada baterai nuklir. Mereka telah mengidentifikasi berbagai jalur perbaikan yang harus dilakukan. Pertama, memperkaya sumber radiasi nikel 63 akan meningkatkan daya baterai secara proporsional. Yang kedua, mengembangkan stok turbin berlian dengan profil turbin terkontrol akan meningkatkan tekanan, dan oleh karena itu dapat meningkatkan keluaran daya baterai setidaknya 3 kali lipat. Yang ketiga, peningkatan luas permukaan konverter akan meningkatkan jumlah atom nikel 63 pada setiap konverter.
baterai petavoltaik memang sangat menjanjikan. Tetapi, ini bukanlah sebuah terobosan yang baru, karena sudah banyak negara yang memperoleh hasil penelitian yang mirip. Tetapi, ada beberapa kendala yang mungkin butuh solusi puluhan tahun agar baterai ini bisa digunakan untuk menyalakan senter dan juga smartphone.